Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi mengenai satu hal yang sering kita anggap remeh, padahal merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan, yaitu kolaborasi. Jadi sebelum lanjut, kalian udah pada kenal sama saya belum? Jika belum, izinkan saya melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Dimas Pradi Akram Pratama. Oke, bisa kita lanjut. Nah, seringkali ada anggapan bahwa setelah anak sampai di gerbang sekolah, urusan mendidik sepenuhnya itu pindah ke tangan guru. Begitu juga sebaliknya nih, saat di rumah itu murni urusan orang tua. Nah, hari ini kita akan membedah mengapa pemikiran tersebut itu kurang tepat dan bagaimana sinergi antara rumah dan sekolah secara nyata bisa membentuk karakter disiplin dan kemandirian anak. Jadi, seperti yang ada di judul materi saya nih, kolaborasi sekolah dan orang tua dalam membangun disiplin dan kemandirian belajar. Nah, sebelum langkah lebih jauh, mari kita samakan dulu nih persepsi tentang dua pilar karakter yang akan kita bahas. Yang pertama ada disiplin. Menurut ahli, disiplin bukan sekedar kepatuhan pada aturan yang kaku, melainkan kemampuan anak untuk memiliki kontrol diri. Ini tentang bagaimana mereka mengelola waktu dan memahami konsekuensi. Lalu, yang kedua, ada kemandirian belajar. Ini bukan berarti membiarkan anak belajar sendirian tanpa bantuan ya. Jadi, kemandirian adalah kondisi di mana anak memiliki inisiatif. Jadi, mereka tahu kapan harus mulai belajar, tahu cara mengatur prosesnya, dan punya mentalitas untuk mencoba menyelesaikan tugas sebelum meminta bantuan. Nah guys, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada urgensi dan manfaat kolaborasi. Jadi pertanyaannya, kenapa sekolah dan orang tua itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri sih? Nah, alasan utamanya itu adalah konsistensi. Bayangkan, jika di sekolah anak diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya secara disiplin, namun di rumah mereka melihat orang dewasa membiarkan sampah berserakan. Nah, anak akan bingung. Jadi, kolaborasi itu memastikan aturan di sekolah dan di rumah itu selaras. Inilah yang mempercepat internalisasi karakter dalam diri anak. Selain itu, kolaborasi memungkinkan penyelesaian masalah secara holistik. Masalah perilaku di sekolah seringkali memiliki akar penyebab dari rumah. Begitu juga kendala belajar di rumah bisa dibantu dengan strategi dari sekolah. Kita perlu menggabungkan dua perspektif ini untuk melihat gambaran utuhnya. Lalu, bagaimana langkah praktisnya? Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan strategi praktis untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Nah, untuk meningkatkan disiplin, kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama itu, kesepakatan aturan bersama. Kita perlu duduk bersama, jadi sekolah dan orang tua itu harus selaras dan harus bekerja sama gitu. Nah, seperti apa yang dilarang di sekolah itu sebaiknya juga tidak didukung di rumah. Seperti hal yang tadi dijelaskan, ketika anak di sekolah mereka dilarang untuk buang sampah sembarangan. Lalu ketika di rumah anak itu melihat anak dewasa membuang sampah sembarangan dan membiarkan suasana di rumah itu berantakan, tetapi orang tuanya itu tidak menggubris itu, tidak memberi nasihat dan dibiarkan saja, maka anak itu pun akan bingung. Kayak, oh saya di sekolah nih dilarang untuk buang sampah, tetapi di rumah kenapa dibiarkan saja gitu, ada anak dewasa yang membuang sampah sembarangan. Jadi anaklah yang akan tersesat nantinya. Lalu rutinitas harian anak di rumah itu harus terstruktur mirip dengan jadwal di sekolah. Yang kedua itu ada komunikasi rutin digital. Guru dan orang tua itu tidak perlu menunggu pembagian rapot untuk bicara. Nah, gunakan grup WhatsApp bukan hanya untuk pengumuman, tapi untuk laporan singkat dan tindak lanjut perkembangan disiplin anak secara rutin. Lalu yang ketiga itu ada
pelibatan pengawasan. Melalui surat menyurat atau pertemuan formal, orang tua diajak sadar akan peran mereka dalam mengontrol sikap disiplin anak, bukan sekedar menyerahkannya pada guru. Nah, di slide yang kanannya itu ada pengembangan kemandirian. Selanjutnya, kita untuk kemandirian belajar itu fokus pada pembagian peran. Sekolah wajib memberikan edukasi parenting. Mengapa? Karena tidak semua orang tua itu tahu cara menanamkan tanggung jawab tanpa terlihat seperti mendikte. Lalu yang kedua, memberi kepercayaan. Orang tua dan guru itu harus sepakat untuk memberi ruang salah pada anak. Biarkan mereka mencoba menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri atau mengerjakan PR-nya sendiri. Jika mereka lupa, biarkan mereka merasakan konsekuensinya. Ini adalah cara belajar kemandirian terbaik. Jadi biar anak merasakan konsekuensi kesalahannya. Jadi dia besok-besok akan, oh saya mau ngerjain tugas dah tanpa harus menunggu orang tua gitu. Lalu selanjutnya ada sistem mendukung. Di rumah, orang tua adalah motivator, sedangkan di sekolah, guru menciptakan suasana kritis. Keduanya itu harus saling mendukung untuk menciptakan siswa yang punya kontrol diri. Nah, tidak terasa ya sudah sampai slide yang terakhir. Nah, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kolaborasi sinergis bukanlah sebuah pilihan, merupakan sebuah prasyarat mutlak. Jika sekolah dan orang tua berjalan di arah yang berbeda, anaklah yang akan tersesat. Namun, melalui komunikasi yang terbuka dan pembagian peran yang konsisten, kita sedang menyiapkan anak-anak kita menjadi individu yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga mandiri dan berintegritas. Jadi, mari kita perkuat kemitraan ini mulai hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.